Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa perkuliahan pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hari ini adalah pertemuan kedua perkuliahan pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pertemuan pertama sudah kita laksanakan pada pekan yang lalu, yang mana pekan yang lalu kita sudah membahas tentang RPS atau rencana perkuliahan semester. Jadi hari ini kita akan mulai mendiskusikan tema-tema yang sudah kita sepakati dan tema-tema selama satu semester ke depan akan kita mulai pada pertemuan kedua ini. Baik, saya berharap para mahasiswa selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan kebahagiaan, dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan, dan tentunya terus mentaati protokol kesehatan supaya apa? Kita berupaya, kita berusaha supaya tetap sehat dan supaya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban sebagai hamba Allah dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai santri, dan sebagai apapun kewajiban kita bisa kita laksanakan. Baik, sebelum kita lebih lanjut akan membahas tema kita hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu. Semoga pertama kita memohon kepada Allah supaya perkuliahan kita diberi kelancaran. Yang kedua, semoga kita diridhoi oleh Allah. Dan yang ketiga, kita semuanya tetap istiqomah berada dalam amaliyah-amaliyah santrinya Hadratus Syekh, sehingga apa? Sehingga kita bisa nanti ya kita bisa mempertanggungjawabkan secara moral, secara spiritual bahwa kita belajar di lembaga yang berada dalam naungan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini bisa bisa mempertanggungjawabkan moral, mempertanggungjawabkan akhlak, mempertanggungjawabkan semuanya nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa salafus salihin. Ila hadrati nabiyyina al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami ashabin nabiyyi minal muhajirin wal ansar wa ila hadrati jami' tabi'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa jami'i masyayikhihi wa masyayikh masyayikhihi wa jami' usulihi wa furu'ihi wa ila hadrati jami'i masyayikh tabhiran wa ila hadrati jami'i masyayikh bunhash bi barakati ulumihim wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa israrihim fid darain amin. Syai'un lillahi lana lakum lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik para mahasiswa, perlu diketahui bahwa perkuliahan kita menggunakan beberapa metode pembelajaran ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Saya hari ini menggunakan metode ceramah, kemudian metode yang kedua nanti dilaksanakan oleh para mahasiswa, yaitu mahasiswa yang terbagi dalam kelompok-kelompok. Nanti para mahasiswa yang terbagi dalam kelompok-kelompok akan sharing link YouTube yang isinya adalah pembelajaran atau penjelasan tentang tema yang sudah dibagi. Kemudian metode yang ketiga adalah diskusi ya. Diskusi itu kita
laksanakan untuk pendalaman materi, pendalaman poin-poin yang penting nanti yang akan dilaksanakan pada saat tatap muka online. Baik para mahasiswa, kita akan hari ini topik kita adalah tentang ini. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendidik karakter bangsa, hakikat pendidikan pesantren. Jadi hari ini topik kita ini. Kita nanti akan bersama-sama mendiskusikan apa sih hubungan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan pesantren dengan mendidik karakter bangsa. Nah ini ya. Kemudian apa hubungannya santri dengan pendidikan karakter bangsa. Nah, kita akan bersama-sama ikuti. Baik, ini topik kita berikutnya adalah kompetensi mahasiswa. Jadi kemampuan-kemampuan apa yang akan dicapai atau diujikan atau ditanyakan atau diukur atau dites setelah mengikuti perkuliahan ini. Kompetensi itu antara lain yang pertama, mahasiswa memahami konsep pendidikan pesantren atau memahami konsep santri. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, jadi paham konsep santri. Santri itu apa? Nah, nanti itu yang pertama. Baik, berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep pendidikan pesantren Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau yang pertama tadi paham. Yang kedua mampu menjelaskan. Paham dulu baru mampu menjelaskan ya. Paham dulu kemudian baru menjelaskan. Yang ketiga adalah mampu menganalisis ciri pendidikan pesantren atau santri. Jadi yang kemampuan ketiga ini adalah kemampuan analisis. Kemampuan analisis bagaimana menganalisis pendidikan santri atau kira-kira saya ini apa yang kurang ya ketika dikategorikan jadi santri gitu ya. Yang ketiga, yang keempat adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep pendidikan pesantren atau pendidikan santri Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam keseharian. Jadi setelah paham ya kemampuan pertama, kemudian kemampuan kedua mampu menjelaskan, kemudian kemampuan ketiga mampu menganalisis, kemudian kemampuan yang keempat itu mampu mengaplikasikan, mempraktekkan. Santri itu seperti apa? Itu dipraktekkan. Santri itu kelihatan dari apanya? Itu dipraktekkan. Apakah dari cara bicaranya, apakah dari kopiahnya, apakah dari bajunya, apakah dari cara ngomongnya, cara nanti di sini. Ini akan diukur ya. Diukur itu dites. Baik, berikutnya yang kelima, yang terakhir. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep pendidikan pesantren atau pendidikan santri Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sesuai profesi calon sarjana. Jadi kemampuan atau kompetensi kelima adalah mahasiswa itu mampu apa? Mempraktekkan konsep santri dalam bidang ilmunya masing-masing, dalam bidang profesinya masing-masing, gitu ya. Jadi sesuai dengan profesinya masing-masing. Kalau di teknik sipil berarti ya bagaimana santri atau amaliyah santri atau konsep santri atau nyantri ini ketika berada dalam profesi teknik sipil. Teknik industri juga begitu, teknik mesin juga begitu, teknik industri juga begitu. Kemudian hukum keluarga juga begitu, hukum ekonomi syariah pun begitu. Jadi santrinya kelihatan. Santri itu harus diperlihatkan sebagai apa? Sebagai dakwah, gitu ya. Baik, berikutnya adalah nih, cek kompetensi
satu. Jadi kompetensi tadi yang pertama yaitu pemahaman atau mahasiswa memahami, itu kompetensinya adalah kompetensi satu tadi, kemampuan mahasiswa memahami konsep pendidikan. Itu dicek dengan cara apa? Dengan cara ditanya. Pertanyaannya ini, apa ciri santri? Apa hubungan santri dan kebangsaan? Nah, ini dia. Cirinya santri apa? Hubungannya santri dengan kebangsaan itu apa? Nah, ini harus dijawab ya. Baik, berikutnya adalah cek kompetensi 2, yaitu kompetensi kemampuan mahasiswa menjelaskan konsep pendidikan atau menjelaskan konsep santri. Nah, ini pertanyaan yang diajukan atau digunakan untuk mengeceknya adalah jelaskan karakter atau adab santri terhadap pribadinya, gurunya, dan bidang pengetahuannya. Saya ulang lagi ya, jelaskan karakter atau adab santri terhadap pribadinya. Pribadinya itu berarti akhlaknya terhadap dirinya sendiri. Nah, nanti kita bisa cek di Adabul Alim wal Muta'alim ya. Kemudian akhlak terhadap gurunya, tentu kiainya ya. Dan bidang pengetahuannya. Bidang pengetahuannya itu bagaimana caranya dia belajar, kemudian bagaimana dia memperlakukan pembelajarannya, proses belajarnya. Kemudian apa hubungan antara adab santri dengan cinta bangsa? Jelaskan argumen Anda. Nah, ini apa hubungan antara adab santri dengan cinta bangsa? Apa ada hubungannya ya? Adab santri dengan cinta bangsa. Adab santri itu ada tidak hubungannya dengan cinta bangsa? Nah, ini harus dijawab ya. Baik, berikutnya adalah kompetensi ketiga tentang kemampuan menganalisis. Pertanyaan yang digunakan untuk mengukur kemampuan analisis ini adalah ini kurang begitu jelas ya. Coba dengarkan. Nah, ini buatlah 2 contoh kasus tata krama atau adab. Jadi panjenengan diminta untuk membuat contoh kasus. Contoh kasus itu maksudnya 2 peristiwa. Nah, 2 peristiwa itu berarti ada pelakunya, ada di mana, gitu ya. 2 contoh kasus yang isinya tentang tata krama atau adab. Nah, 2 contoh kasus itu, contoh pertama itu sesuai dengan konsep santri, sedangkan contoh yang kedua tidak sesuai dengan konsep santri. Jadi 2 contoh. Contoh yang pertama itu sesuai dengan konsepnya santri, beradab, bertata krama. Tata krama itu apa saja? Bertata krama kepada dirinya, bisa diambil dari situ. Tata krama kepada kiainya, bisa diambil dari situ. Tata krama kepada pengetahuannya, ta'zimul ilm wa ahli, gitu ya. Kemudian jelaskan argumen Anda, kenapa sesuai, kenapa tidak sesuai. Kemudian apakah kesesuaian adab santri, ya, maksudnya tata krama yang menggunakan tata krama santri, ya, atau santri yang menggunakan tata krama betul-betul tata krama santri. Nah, ini ya, apakah kesesuaian adab santri itu berhubungan erat dengan cinta bangsa? Kalau santri itu mempraktekkan adab santrinya, nah, apakah itu nanti berkaitan erat dengan cinta bangsa, kecintaan terhadap bangsanya? Jelaskan argumen Anda. Nah, oke, berikutnya cek kompetensi yang keempat. Nah, ini tulisannya kecil-kecil ya. Kompetensi yang keempat itu adalah kemampuan mahasiswa mengaplikasikan. Nah, dalam keseharian, mengaplikasikan konsep santrinya.
Baik, ini pertanyaan yang digunakan untuk mengecek kompetensi ini adalah bagaimana praktek Anda sebagai santri meniatkan hati untuk belajar. Jadi apa niat Anda belajar? Bagaimana cara Anda meniatkan hati? Dalam Adabul Alim itu kan nanti ada pasal tentang adab terhadap dirinya sendiri. Ya, adab terhadap diri sendiri itu salah satu atau yang pertama itu adalah membersihkan hati dan kemudian meluruskan niat. Ya. Nah, niatnya itu bagaimana? Nah ini dijawabnya. Bagaimana cara kemudian ini meniatkan hati? Bagaimana praktek Anda sebagai santri meniatkan hati untuk belajar? Dan bagaimana cara Anda mengulang materi kuliah di rumah? Nah ini sudah masuk pada mengulang materi kuliah itu adalah masuk pada kategori adab pada bidang keilmuan. Nah di Adabul Alim wal Muta'alim itu ada pembahasannya di situ. Kok ke Adabul Alim wal Muta'alim Pak? Iya, nanti banyak referensi kita ke situ. Adabul Alim wal Muta'alim dan dan satu lagi kitab tulisan dari Asad Syahab, Muhammad Asad Syahab. Dan semuanya kalau kita lihat sudah diterjemahkan semua ya di Tebu Ireng, pustaka baik itu diterjemahkan oleh Pustaka Tebu Ireng maupun di Tebu Ireng Inisiatif itu sudah diterjemahkan dan sudah ada bukunya ya, bagus sekali itu jilidnya. Baik, kemudian apakah praktek Anda menunjukkan cinta bangsa? Jelaskan argumen Anda. Maksudnya praktek panjenengan meniatkan hati, praktek panjenengan itu mengulang materi sesuai dengan konsepnya santri di dalam Adabul Alim wal Muta'alim. Apakah itu menunjukkan jenengan itu cinta bangsa? Nah, cinta bangsa, namanya cinta ya. Cinta itu kan di dalam hati. Nah, ya, cinta kan di dalam hati. Kemudian aplikasinya kan macam-macam. Maka nanti yang bisa menghubungkan ini, memperlihatkan ini adalah argumen. Begitu ya. Argumen atau penjelasan Anda. Baik, berikutnya adalah kompetensi yang kelima ya. Yaitu kemampuan mahasiswa. Ini tulisannya kecil-kecil, mohon maaf ya. Kemampuan mahasiswa mengaplikasikan konsep pendidikan pesantren sesuai profesi calon sarjana. Baik, pertanyaan yang digunakan untuk mengukur kompetensi ini adalah ini. Bagaimana praktek Anda menguasai materi bidang ilmu Anda dalam manajemen waktu, cara belajar, cara berinteraksi dengan cara berinteraksi dengan guru ya. Dan apa rencana ke depan setelah lulus sebagai santri dalam mengembangkan bidang ilmu Anda. Nah ini ya, oke. Bagaimana praktek Anda menguasai materi bidang ilmu? Jadi bagaimana upaya yang akan atau sudah panjenengan lakukan untuk menguasai bidang ilmu ini? Bidang ilmu jenengan itu apa? Hukum ekonomi syariah berarti jenengan itu menguasai ekonomi syariah itu caranya bagaimana? Ya membaca. Maksud membaca toh. Bagaimana caranya membaca? Bagaimana memilih waktu untuk membaca? Nah itu kan di Adabul Alim ada waktu tertentu yang lebih memahamkan untuk membaca buku. Ada waktu yang lebih memudahkan untuk menulis. Ada waktu yang lebih memudahkan. Waktu ini memang di kapling-kapling ya, diberikan tipsnya oleh Hadratus Syekh di dalam Adabul Alim wal Muta'alim itu nanti. Itu kemudian bagaimana cara berinteraksi dengan guru. Maksudnya cara berinteraksi itu adalah ketika ada materi, bagaimana panjenengan berinteraksi, bagaimana cara bertanya. Kemudian ketika
ketika mengumpulkan tugas itu bagaimana caranya? Ya salam Pak, kemudian memohon izin Pak, dan seterusnya misalnya itu ya. Baik, berikutnya adalah apa orientasi atau rencana ke depan? Orientasi jenengan ke depan itu dalam bidang ilmu Anda apa? Nah, tentu orientasi yang saya maksud di sini adalah orientasi keilmuan bidang keilmuan yang diwarnai dengan santri. Itu ya, diwarnai dengan santri. Artinya diwarnai dengan santri itu misalnya saya ingin mempunyai usaha, mempunyai karyawan yang banyak, kemudian saya akan mengadakan pengajian di situ untuk mengembangkan dakwah. Oh, saya akan membuat satu alat berat di bidang pertanian untuk memudahkan para petani, misalnya untuk penggilingan apa kayak gitu ya. Nah, nanti setelah banyak yang menggunakan atau dalam proses itu saya akan bersama-sama ngaji dengan mereka misalnya. Tentu itu ya. Tentu yang saya maksud orientasi santri. Itu kemudian berikutnya materi 1 yaitu santri dan kebangsaan. Oke, itu adalah cek-cek pertanyaan-pertanyaan yang saya gunakan untuk mengecek atau mengukur kemampuan itu sudah tercapai atau belum. Baik, selanjutnya adalah tentang materi 1 tentang santri dan kebangsaan. Nah, materi ini digunakan untuk memahami apa itu santri, kemudian apa hubungannya dengan kebangsaan. Baik, definisi santri. Yang pertama, definisi santri. Santri itu apa sih? Sederhananya santri yang murid kiai. Kalau ada santri ya pasti ada kiai ya. Kemudian kalau ada santri ada kiai yang pasti ada ngaji. Jadi santri itu gimana? Santri itu berarti ya berada dalam lingkungan kiai. Lingkungan kiai itu maksudnya gimana? Berarti dalam sistem pendidikan yang di dalamnya ada kiai. Nah, kalau sistem pendidikan berarti ada ngajinya. Iya, harus ada ya. Kan santri. Ya, saya kira itu ciri-cirinya. Apa definisi santri? Oke. Berikutnya ciri-ciri santri. Nah, tadi kalau definisi santri nanti bisa diperjelas ya dalam beberapa literatur, misalnya Mudhafir yang banyak menulis tentang pesantren. Santri itu bagaimana? Tapi kalau saya secara sederhana, santri itu ya muridnya kiai. Atau santri itu adalah orang yang belajar dalam institusi yang ada kiainya, dan di dalamnya ada pengajian. Pengajian itu apa ya? Pengajian itu yang membahas ilmu-ilmu keagamaan maupun ilmu-ilmu umum yang diorientasikan mendekat kepada Allah dan berdakwah Islam. Itu. Baik, yang berikutnya adalah ciri-ciri santri. Ciri-ciri santri itu ya kalau kita lihat sebentar ya, ini masih ada yang lewat ya. Ciri-ciri santri itu mempraktekkan adab santri atau orang yang mempraktekkan adab santri. Nah, adab santri itu apa? Adab santri itu terdiri dari beberapa bagian. Adab santri dengan dirinya, adab santri dengan pribadi, guru atau kiai, adab santri dengan bidang pengetahuannya. Ya. Nah, ini nanti akan lebih detail dibahas atau dibaca ya dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yaitu tentang adab al-muta'alim ma'a nafsihi, Adabul Muta'alim ma'a nafsihi. Teksnya saya lupa, bagaimana teksnya di fasalnya itu saya lupa. Tapi intinya begitu ya. Jadi adab santri dengan dirinya, adab santri dengan pribadi guru atau kiai,
Kemudian pribadi itu maksudnya orang perorangan kiainya eh, ketika secara person tidak dalam keadaan atau kondisi pembelajaran, itu maksud saya dengan pribadi guru ya. Kemudian ada guru atau kiai ya. Kemudian adab santri dengan bidang pengetahuannya. Nah, bidang pengetahuannya ini bisa berupa adab antara satu santri, satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain ya, dalam menuntut ilmu, mencari ilmu. Kemudian adab satu santri dengan gurunya, adab santri dengan materinya atau kitabnya, referensinya. Nanti ada di kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Baik, berikutnya adalah santri dan kebangsaan. Cita-cita Hadratus Syekh. Apa hubungannya santri dan kebangsaan? Kok ada cita-cita Hadratus Syekh? Jadi kita akan melihat bagaimana santri dan kebangsaan itu berhubungan erat. Kenapa? Karena santri ya itu yang mengikuti pemikirannya kiai. Ya, kiai panutan kita Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, itu disebutkan dalam ini kitab Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari yang dikarang oleh Muhammad Asad Syahab ya. Akan saya gedein ya. Oke. Nah, Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'ul Lubnati Istiqlal Indonesia. Ini menyebutkan. Nah, ini kalau nggak mendekat nggak bisa ini. Baik ya. Oke. Sebentar. Kita akan melihat teks dari suatu kitab Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari yang ditulis oleh Muhammad Asad Syahab berkaitan dengan santri dan kebangsaan ya. Baik, ini saya ambil pada halaman 11. Al-Allamah Al-Mujahid Al-Hajj Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya, teks ini menunjukkan bahwa Hadratus Syekh itu seorang mujahid, seorang pejuang, seorang yang mempunyai cita-cita besar dalam meletakkan cinta kebangsaannya, maksudnya menempatkan kecintaan bangsanya itu untuk diamalkan, dilestarikan oleh para penerusnya. Asad Syahab mengatakan begini, qad la yakhturu bibalin anna hadza az-za'imu al-islamiyu al-jalilu wa wadi'u libnati istiqlal Indonesia. Ya. Ini kitab yang sudah yang sudah dicilid kembali oleh Pustaka Tebu Ireng. Saya baca ya. Mana ini tadi? Qad la yakhturu bibalin anna hadza az-za'imu al-islami. Mungkin tidak pernah terlintas di benak kita anna hadza, bahwa beliau ini adalah az-za'imu al-islamiyu, pemimpin Islam yang agung ini, seorang peletak batu pembangunan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ada dua cara ya kalau saya membaca. Kalau di sini kan anna hadza za'ima al-islamiyya al-jalila. Kalau saya qad la yakhturu bibalin anna hadza hadza al-Hajj Muhammad Hasyim Asy'ari adalah az-za'imu, khabarnya anna al-islami adalah pemimpin. Nah,
al-Islam, pemimpin Islam yang agung, dan peletak batu pembangunan kemerdekaan Indonesia. Kalau di terjemahannya tidak begitu, mungkin tidak pernah terdapat di benak kita bahwa pemimpin Islam yang agung ini seorang peletak batu pembangunan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, nah ini menunjukkan bahwa saat itu Hadratus Syekh memang punya niatan dan punya punya tujuan dan cita-cita untuk cita-cita kemerdekaan di Indonesia. Ya. Walladzi waqa'a ilmul jihad qawlan wa 'amalan bisilahi al-abyad dan seterusnya. Nah, ini teks pertama. Baik, teks berikutnya kita lihat amaluhu. Ini cita-citanya kita lihatnya. Amaluhu. Kana al-allamatu ya'mulu ayyakuna di Indonesia mujtama'an islamiyan. Nah, ini Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari bercita-cita ingin membentuk masyarakat Indonesia yang agamis. Nah, ini loh yang saya maksud bahwa cita-cita atau tujuan memerdekakan atau tujuan bersemangat untuk memerdekakan tanah air itu adalah ayyakuna di Indonesia mujtama'an islamiyan. Nah, ini yang paling mendasar yang harus kita pahami, bahwa semangatnya merebut kemerdekaan, semangatnya mengusir penjajah itu adalah ayyakuna fi Indonesia mujtama'an islamiyan. Di Indonesia itu yang dicita-citakan Hadratus Syekh itu membentuk masyarakat Indonesia yang mujtama'an, masyarakat ya, islamiyan, yang islami, agamis, ya islami ya, islamian, ya, hukum-hukum Islam dipraktekkan. Wa ta'alimu al-islamiyah, kemudian pendidikan-pendidikan Islam itu digalakkan. Nah, itu saya kira yang paling penting dari semangat Hadratus Syekh dalam berusaha mengusir penjajah. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini. Karena al-allamah ya'mulu ayyakuna fi Indonesia mujtama'an islamiyan. Cita-cita beliau itu. Baik, berikutnya, nah inilah hubungan antara santri dan kebangsaan, ya. Apa yang menjadi dawuhnya Hadratus Syekh dicatat oleh Asad Shahab, penerapan hukum-hukum Islam bisa dilaksanakan pendidikan-pendidikan Islam, maka ya harus bebas dan merdeka. Nah, kalau tidak merdeka gimana caranya? Saya kira itu ya. Inilah hubungannya santri dengan kebangsaan. Makanya kalau santri itu tidak cinta bangsanya, maka biasanya individual. Kalau sudah individual, maka apa yang menjadi urusan orang lain, apa yang menjadi urusan kebangsaan, apa yang menjadi urusan bersama, itu tidak begitu diindahkan. Yang penting saya oke. Sudah selesai. Nah, kalau sudah mempunyai pikiran seperti itu, nanti akan meninggalkan yang namanya kepedulian kebangsaan. Sehingga apa? Sehingga semangat ayyakuna di Indonesia mujtama'an islamiyan, masyarakat yang islami itu ya gimana cara mewujudkannya? Wong sama orang aja tidak peduli kan? Nah, bagaimana cara mendakwahkan Islam? Wong sama tetangganya nggak peduli kan nggak bisa. Nah, itu saya kira ini adalah teks Adabul Alim wal kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Itu saya kecilkan ya. Baik, nanti kita akan banyak merefer
merujuk pada kitab Adabul Alim wal Muta'alim tentang adab santri ya. Sedangkan hubungan antara santri dan kebangsaan itu merujuknya kepada kitab yang ditulis oleh Muhammad Asad Syahab. Kalau berkaitan dengan adab dan adab santri atau Adabul Muta'alim, kita merujuknya ke kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, ini kemudian ada akhlak santri ya. Akhlak pribadi santri, akhlak santri kepada guru atau kiai, kemudian yang ketiga akhlak santri dalam belajar. Nah, ini semua ini materi tentang adab, materi tentang tata krama itu bisa kita akses di kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Pak, saya tidak bisa baca kitab. Tidak apa-apa, tapi belajar ya. Kemudian ada terjemahannya. Silakan dilihat di perpustakaan perpustakaan Tebuireng misalnya. Kemudian di penerbit Pustaka Tebuireng ada terjemahannya, di Tebuireng Inisiatif juga ada. Nanti silakan dicek di sana. Dan enak kok itu bacaannya, sudah enak, kemudian kertasnya juga lebih soft, lebih enak ya, lebih bagus, enak, nyaman ketika dibaca, kertasnya bagus. Baik, berikutnya adalah akhlak pribadi santri. Silakan lihat Adabul Alim wal Muta'alim. Lihat terjemahnya. Nanti kalau tidak punya, ya bisa saya kirim soft filenya ya. Kemudian, nah ini kitab Adabul Alim wal Muta'alim, bisa dilihat. Kalau saya nggak begitu kelihatan ya. Nggak tahu kalau jenengan kan masih muda ya, mungkin masih kelihatan. Nah, ini mulai halaman berapa ya? Halaman 11 apa berapa itu? Nanti bisa dilihat. Sampai halaman 11, 12, 13, 14, 15. Kayaknya halaman 11 sampai 15. Yang tentang adab ya. Baik, berikutnya ini masih tentang adab. Nanti dicek, dibaca, didalami ya. Oke. Nanti kalau saya membaca kelamaan nanti. Jangan cari di buku bacaan atau yang sudah diterjemahkan dan terjemahnya diakui ya. Diakui berarti ya dari Tebuireng, terjemahan yang dikeluarkan oleh Tebuireng. Nah, ini semuanya. Nah, itu tadi semuanya tentang adab santri yang dirujuk dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, sampai kesimpulan sekarang. Kesimpulannya materi hari ini adalah yang pertama, santri itu adalah orang yang belajar di institusi yang dipimpin kiai dengan melaksanakan adab-adab santri. Itu santri ya. Santri adalah orang yang belajar di institusi yang dipimpin kiai dengan melaksanakan adab-adab santri. Yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya, ciri santri adalah pertama, orang yang belajar di institusi pesantren. Yang kedua, mempraktekkan adab santri kepada pribadinya. Yang ketiga, mempraktekkan adab santri kepada guru atau kiainya. Dan yang keempat, mempraktekkan adab santri dalam adab belajar. Nah, ini ya. Ada 4 jadinya santri. Kemudian lebih jelasnya tentang adab, lihat Adabul Alim wal Muta'alim. Baik, yang ketiga, kesimpulannya adalah santri Tebuireng, kita semua ini, dan kita ini santri ya, karena berada di institusi yang dinaungi oleh Hadratus Syekh. Santri Tebuireng itu harus, kita semua ya, maksudnya santri Tebuireng, jenengan, saya ini juga masih santri, harus mewarisi cita-cita kebangsaan Hadratus Syekh. Sebagaimana dijelaskan Asad Syahab, yaitu apa? Membentuk masyarakat Indonesia yang agamis. Ayyakuna mujtama'an islamiyan wa tudbaqu fihi al-ahkamu asy-syari'atu al-ahkamu apa tadi ya? Al-ahkamu
wa ta'alimu asy'ar'iyyatu. Itu ya, membentuk masyarakat Indonesia yang agamis, hukum dan ajaran Islam dapat dipraktekkan, ditegakkan. Itu apa namanya kesimpulannya. Oke, kemudian ini tugasnya panjenengan semua baca dan pahami teks adab santri dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, yaitu yang pertama baca, ya, harus dibaca. Boleh terjemahnya, boleh teks Arabnya, ya syukur-syukur teks Arabnya. Sebelum membaca teks Arabnya, membaca Fatihah, kita minta kepada Allah dan kita khususkan, kita hadiahkan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari supaya dapat berkahnya. Dan yang kedua tugasnya adalah baca dan pahami teks kitab yang ditulis Arsyad Syihab pada pembahasan amaluhu atau cita-cita Hadratus Syekh. Ya, ini menunjukkan tentang hubungan antara santri dan kebangsaan. Itu juga sudah diterjemahkan. Yang menerjemahkan itu ini bukan endorse, ya. Ini memang jangan biar tahu kalau buku tentang apa namanya Hadratus Syekh itu sudah diterjemahkan oleh apa namanya Pustaka Tebireng, ya, penerbit Pustaka Tebireng. Oke, silakan dilihat, dibaca. Baik, saya kira itu tugasnya. Kemudian berikutnya tes. Nah, ini adalah tes atau kuis atau pertanyaan yang Anda harus jawab setelah perkuliahan ini selesai. Untuk mengecek Anda sudah menguasai apa belum. Tes pertama, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa ciri-ciri santri? Jelaskan hubungan santri dan kebangsaan. Nah, oke, sudah ya. Yang satu ya, apa ciri-ciri santri? Jelaskan hubungan santri dan kebangsaan. Yang kedua, apa ciri-ciri santri? Jelaskan hubungan santri dan kebangsaan. Gitu ya. Setelah konsep atau definisi santri, kemudian yang kedua apa namanya? Ciri-ciri santri. Ya, bukan. Yang pertama itu adalah apa ciri-ciri santri, gitu ya. Kemudian yang kedua, jelaskan karakter atau adab santri. Bentar. Jelaskan karakter atau adab santri terhadap pribadinya, gurunya, dan ini kok jalan sendiri. Ke gurunya dan bidang pengetahuannya. Apa hubungan antara adab santri? Apa hubungan antara adab santri dengan cinta bangsa? Jelaskan argumen Anda. Nah, itu sama dengan pertanyaan di awal pretest tadi, ya. Kemudian pertanyaan ketiga, buatlah 2 contoh kasus tata krama atau adab. Contoh pertama sesuai dengan konsep santri, sedangkan contoh yang kedua tidak sesuai dengan konsep santri. Jelaskan argumen Anda, kenapa sesuai dan kenapa tidak sesuai. Apakah kesesuaian itu, ya. Kemudian dilanjutkan, apakah kesesuaian adab santri itu berhubungan erat dengan cinta bangsa? Jelaskan argumen Anda. Kalau misalnya melaksanakan adabnya santri, itu apakah itu otomatis cinta bangsa? Bagaimana cara menjelaskannya? Harusnya iya, harusnya, ya. Harusnya iya. Kenapa kok iya? Karena arahan itu dari Hadratus Syekh. Arahan yang mana? Arahan adab dan arahan cinta bangsa. Nah, begitu. Baik, pertanyaan yang keempat, bagaimana praktek Anda sebagai santri meniatkan hati untuk belajar dan bagaimana cara Anda mengulang materi kuliah di rumah? Apakah praktek Anda menunjukkan cinta bangsa? Jelaskan argumen Anda persis dengan pertanyaan di awal tadi. Yang kelima, bagaimana praktek Anda menguasai materi bidang ilmu Anda dalam hal manajemen waktu, cara belajar, cara berinteraksi dengan guru atau dosen, apa orientasi rencana ke depan setelah lulus sebagai santri dalam mengembangkan bidang ilmu Anda. Nah, ini sama, ya. Sama pertanyaannya dengan yang di awal, ya. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah selesai presentasi atau materi kita pada pertemuan kedua ini. Saya harap panjenengan semua bisa memahami, kemudian tugas-tugas yang sudah diberikan yang tadi, tugas-tugasnya, ya, mendalami, memahami, membaca kitab Adabul Alim wal Muta'alim
pada bab adab santri, kemudian kitabnya Muhammad Asad Shahab Al-Allamah Hasyim ya, Al-Allamah apa tadi ya, Hasyim Asy'ari, itu dibaca pada bab amaluhu ya, dan ya amaluhu ya, itu cita-citanya. Saya kira itu para mahasiswa, semoga perkuliahan ini bisa dipahami, kemudian juga ada penjelasan atau presentasi berupa video dari teman-teman kelompok yang sudah bertugas, yang sudah dibagi. Semoga itu bisa memudahkan dalam memahami materi. Kemudian nanti kita akan ketemu secara tatap muka online. Kita akan perdalam di situ, khususnya tentang pertanyaan-pertanyaan yang digunakan mengukur kompetensi pada pertemuan kedua atau topik pertama ini. Baik, saya kira perkuliahan ini sudah cukup. Saya mohon maaf selaku pengampu mata kuliah ini pada pertemuan kedua ini, jika ada hal-hal yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, dan segera bisa kuliah tatap muka secara offline. Baik, perkuliahan hari ini kita nyatakan selesai. Kita akan berjumpa lagi secara live, secara langsung, tatap muka online pada jadwal yang sudah ditentukan bersama-sama kemarin itu. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.